Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehat, kenikmatan waktu, sehingga bisa berjumpa kembali, bisa bertemu kembali walau hanya lewat video, lewat Zoom dan lain sebagainya. Dan kita berdoa juga semoga Allah segera mengangkat wabah yang tengah melanda dunia saat ini. Dan kita juga berdoa semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita, melindungi kita semua, baik diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita, insyaallah. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang unsur kebahasaan atau unsur kebahasaan yang ada di dalam teks eksplanasi. Kita masih membahas teks eksplanasi. Selain kita membahas tentang unsur kebahasaannya, kita juga akan mencoba membahas tentang bagaimana cara membuat teks eksplanasi. Dan setelah ini harapan kita bisa membuat teks eksplanasi, insyaallah. Oke, baiklah kita mulai. Teks eksplanasi memiliki unsur kebahasaan. Selain kemarin ciri-ciri secara fisik, teks eksplanasi juga memiliki ciri-ciri kebahasaan yang mana itu bisa dianalisis. Ini tidak ada juga yang secara tersurat, ada juga yang tidak yang tersirat. Jadi butuh penganalisisan, butuh pengamatan, butuh pengetahuan yang lebih dalam lagi untuk membahas tentang unsur kebahasaan dari teks eksplanasi ini. Unsur kebahasaan pertama adalah pola pengembangan dari teks eksplanasi yang kronologis akan banyak menggunakan konjungsi kronologis. Seperti contohnya kemudian, akhirnya, selanjutnya, sekarang, sebelumnya, dan sejenisnya. Jadi kronologis itu adalah runtutan, menceritakan sesuatu secara runtut. Nah, itu kronologis. Jadi menceritakan sesuatu secara runtut itu kronologis. Dan biasanya jika teks eksplanasi ini kamu menggunakan secara kronologis atau banyak menceritakan sesuatu dengan kronologis, maka konjungsi yang digunakan juga akan menggunakan konjungsi kronologis. Apa itu konjungsi kronologis? Tadi seperti selanjutnya, sekarang, sebelumnya, dan sejenisnya. Nah, itu contoh-contoh konjungsi kronologis. Oke. Selain konjungsi kronologis, ada juga pola pengembangan yang kausalitas atau berdasarkan sebab akibat. Jadi ada teks eksplanasi yang berdasarkan sebab akibat. Proses terjadinya sesuatu berdasarkan sebab akibat. Maka konjungsi yang digunakan pula konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Seperti apa contohnya? Sebab, karena, disebabkan oleh, atau akibatnya. Misalnya kalimat ketika banjir melanda kota Jakarta, akibatnya perekonomian yang terjadi atau perekonomian di kota Jakarta menjadi terganggu misalnya. Nah, konjungsi seperti itu terjadi apabila teks eksplanasi yang kita buat itu menggunakan teks eksplanasi yang menggunakan konsep kausalitas atau sebab akibat. Oke. Berikutnya adalah teks eksplanasi biasanya menggunakan kata istilah atau peristilahan teknis seperti industri, otomotif, sektor pertanian, dan sebagainya. Jadi kata-kata yang digunakan dalam teks eksplanasi itu biasanya menggunakan kata-kata yang atau kosakata yang lebih ke arah teknis.
lebih ke arah teknis. Dari judulnya juga kebanyakan dan bahkan hampir semua itu menggunakan kalimat-kalimat yang arahnya ke teknis. Karena apa? Karena teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan tentang proses terjadinya sesuatu, dan kebanyakan jika bercerita tentang proses terjadinya sesuatu itu mengarah kepada hal-hal teknis. Hal-hal teknis kebanyakan, walaupun ada juga yang sebab akibat, teks eksplanasi sebab akibat, tapi kebanyakan proses terjadinya sesuatu, kronologisnya. Maka artinya kata-kata atau kosakata yang digunakan kebanyakan itu menggunakan kata-kata atau kosakata yang mengarah kepada teknis. Seperti tadi industri pariwisata, otomotif, sektor pertanian, kosakata baru. Jadi untuk anak-anakku sekalian, agar teks eksplanasinya menjadi teks eksplanasi yang bagus, harus belajar harus banyak membaca KBBI agar diksi yang digunakan atau pilihan kata yang digunakan itu banyak menggunakan istilah-istilah yang keren, istilah-istilah yang keren, sehingga para pembaca itu terlihat wow, segitu. Jadi intinya untuk membuat teks eksplanasi dan kalimat-kalimatnya menjadi kalimat-kalimat yang bagus, harus perbanyak membaca kamus, karena di sanalah tempat diksi atau tempat kosakata yang paling banyak berkumpul. Bisa juga kalian dengan membaca apapun yang ada di sekitar kalian, koran misalnya, membaca novel misalnya, tetap akan ada kosakata yang masuk pada diri kita. Tapi untuk mempersingkat waktu dan untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, kosakata itu dicari di KBBI. Makanya minimal kita punya satu KBBI generasi baru. Satu KBBI. KBBI itu apa? KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mana di situ memuat semua kosakata yang banyak, karena di situ ada kumpulan-kumpulan kata-kata. Jadi diksi kita itu segar, bukan diksi yang lama. Oke, itu tadi tahap yang ketiga. Yang keempat adalah menggunakan kata tanda fenomena seperti angin, tornado, tata surya, gerhana matahari, kerajinan, dan lain sebagainya. Seperti yang Mr. sebutkan sebelumnya, selain kalimat-kalimat teknis atau kosakata teknis, teks eksplanasi juga menggunakan kosakata yang bernuansa fenomena, kata benda fenomena, seperti angin, tornado, dan lain sebagainya. Kata-kata benda fenomena, gerhana bulan, gerhana matahari, apalagi banjir bandang misalnya. Nah, itu fenomena, kata-kata benda fenomena. Selain tadi kosakatanya kosakata teknis, bernuansa teknis, ada juga bernuansa fenomena alam. Nah, itu menggunakan kata kerja tindakan jika berisi suatu tindakan yang objeknya berupa alam atau fenomena sosial, seperti bepergian, berwisata, mengajak, berkunjung, berjalan-jalan. Nah, jadi selain tadi menggunakan kata benda fenomena, teks eksplanasi juga menggunakan kata kerja tindakan. Kata kerja itu aktivitas, tindakan yang melakukan tindakan seperti bepergian, seperti berwisata, seperti study tour misalnya. Nah, itu kalimat-kalimat seperti itu yang digunakan dalam teks eksplanasi. Dan teks eksplanasi juga cenderung menggunakan kalimat-kalimat fasih. Oke. Nah, itu tadi adalah unsur-unsur kebahasaan yang ada di dalam teks eksplanasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat teks eksplanasi. Oke, tadi kita membahas tentang unsur kebahasaannya, yang mana unsur itu adalah lanjutan dari materi sebelumnya.
Jadi kita materi sebelumnya kita membahas tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, sekarang kita membahas tentang langkah-langkah menulis teks kalimat eksplanasi. Harapannya jika kita sudah belajar tentang cara membuat atau cara menulis teks eksplanasi, kita bisa membuat teks eksplanasi dengan gampang. Itu tujuan kita. Oke, langkah pertama adalah mengumpulkan, kemudian menentukan suatu topik atau kejadian atau peristiwa yang menarik yang dikuasai. Oke, yang pertama, baik tulisan apapun, kita pasti menentukan apa topiknya. Oke, baik eksplanasi, narasi, eksposisi, apapun, yang perlu kita cari pertama adalah kita ini bahas tentang apa sih? Topiknya apa? Nah, ini topik dari cerita atau dari tulisan yang akan kita buat, topik. Yang kedua, menyusun kerangka eksplanasi berupa pokok pikiran yang sesuai dengan struktur eksplanasi. Pertama, kita menentukan topiknya apa. Kedua, kita membahas tentang membuat struktur teks eksplanasi, membuat teks eksplanasi sesuai dengan strukturnya. Oke, membuat teks eksplanasi sesuai dengan strukturnya. Yang ketiga adalah mengumpulkan berbagai bahan atau fakta-fakta atau data-data dari berbagai sumber. Tadi pertama membuat topiknya apa, yang mau kita bahas tentang apa. Kedua, membuat kerangka sesuai atau tulisan sesuai dengan kerangka teks eksplanasi. Yang ketiga adalah mengumpulkan berbagai bahan atau data-data atau fakta-fakta tentang sesuatu yang akan kita bahas di teks eksplanasi. Jadi fakta-fakta, data-datanya itu kita kumpulkan yang mendukung topik yang akan kita bahas. Jadi fakta-fakta dan data-data itu kita kumpulkan sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Yang berikutnya adalah mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi utuh. Jadi pertama tuh kita buat kerangkanya dulu. Kerangka pertama, kerangka dua, pembukaan, isi, penutup. Kita buat kerangkanya dulu. Setelah itu kita kumpulkan data-data. Kita kumpulkan bahan-bahan. Kita kumpulkan bahan-bahan dari media apa saja. Dapat bahan semua. Setelah itu dapat kerangkanya sudah terbuat. Misalnya pendahuluannya apa, isinya apa, penutupnya apa. Setelah itu sudah semua, kita gabungkan semua strukturnya tadi menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh. Jadi setelah tadi kita menentukan topik, lalu kita mencari kerangkanya, membuat kerangkanya, pembukaan apa dan lain sebagainya, kerangkanya ditulis semua. Setelah kerangkanya ditulis semua, kemudian langkah berikutnya adalah mencari data. Datanya dicari. Bahan-bahan untuk menulis, baik itu di media koran, baik itu di internet dan lain sebagainya. Bahan-bahan itu dicari. Setelah bahan itu dapat, kerangkanya ada, bahannya ada, kita gabungkan semua menjadi sebuah teks yang utuh. Kita gabungkan semua menjadi teks yang utuh sesuai dengan kaidah kebahasaan atau kaidah susunan gramatikal kebahasaan. Baik itu paragraf, dari paragraf 1 ke paragraf 2, paragraf 3 dan seterusnya. Judul, paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat dan seterusnya. Yang tadinya hanya bentuk kerangka, judul, kemudian latar belakang, pembahasan, kesimpulan, lalu dicari fakta-fakta, data-data, digabungkan sehingga menjadi sebuah kalimat, bukan lagi seperti struktur. Bukan lagi bentuknya seperti ada imbuhan kayak pendahuluan, isi dan lain sebagainya. Enggak ada itunya. Semuanya dijadikan satu dan ditambahkan fakta-fakta. Kemudian ditambahkan konjungsi-konjungsi sehingga kalimat-kalimat itu terangkai menjadi sebuah paragraf yang padu. Paragraf-paragraf itu terangkai menjadi sebuah wacana atau kalimat yang bukan kalimat, menjadi sebuah tulisan atau wacana yang padu. Jadi kalimat-kalimat tadi disusun
kemudian menjadi paragraf yang padu, paragraf yang indah, paragraf yang bagus. Kemudian kumpulan paragraf-paragraf itu menjadi sebuah wacana yang bagus, menjadi tulisan yang bagus. Nah ini, jika ini sudah dilakukan, maka kemungkinan teks eksplanasi kita akan menjadi teks eksplanasi yang bagus. Tapi untuk membuat teks eksplanasi kita menjadi bagus, kembali lagi kepada kosakata kita, diksi-diksi kita, pilihan-pilihan kata kita, kembali lagi ke situ. Untuk membuat itu agar bisa menjadi baik kembali atau menjadi kalimat-kalimat yang bagus, maka kita harus terpaksa, kita harus banyak membaca. Tidak hanya membaca 1, 2, 3 bahan saja, tapi semua bahan bacaan yang ada di sekitar kita, kita harus baca. Baik itu novel, baik itu koran, baik itu majalah, dan lain sebagainya. Oke. Terutama jika ingin lebih mempermudah kembali, kita harus banyak membaca kamus KBBI. Makanya minimal satu orang mempunyai 1 kamus KBBI. Minimal 1 orang mempunyai 1 kamus KBBI yang terbaru. Minimal, atau yang lama juga nggak apa-apa. Yang penting semuanya itu dibaca dulu. Oke. Mungkin ini dulu dari Mister. Semoga bermanfaat. Semoga bisa diterima informasinya yang Mister sampaikan. Mungkin agak membingungkan, tapi semoga bisa diterima. Apabila anak-anakku sekalian ada pertanyaan atau masukan atau sanggahan terhadap teori ini, silakan tulis di kolom komentar atau langsung WhatsApp Mister. Oke, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau WhatsApp Mister. Oke, mungkin ini dulu yang bisa Mister sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang pas ketika penyampaian materi ini. Mister mohon maaf. Kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan keburukan hanya datang dari Mister dan bisikan-bisikan setan. Oke. Mister akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.